Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nur Ayani dengan NIM 05624731 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Di sini saya akan membuat tugas video guna memenuhi tugas 2 pada mata kuliah Struktur Data STSI 4104 dengan dosen pengampu Bapak Inyoman Alit Arsana. Di sini saya langsung saja ke soal tugasnya. Untuk soal nomor 1, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO in first out menggunakan minimal 8 data integer, tampilkan proses push dan pub serta isi stack sebelum dan sesudah proses pub. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Langsung saja saya buka Eclipse. Kita buat kelas baru. Langsung saja saya buat. Nah, ini adalah output dari nomor 1. Implementasi stack LIFO di mana LIFO adalah last in first out, yaitu data yang terakhir masuk adalah data yang pertama keluar. Jadi seperti metode pub adalah metode yang mengambil data paling atas. Di sini push 8 data integer. Push 10 isi stacknya 10, push 20 isi stacknya 10 dan 20, begitu seterusnya sampai push 80 isi stacknya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan 80. Isi stack sebelum di pub yaitu 10, 20, 30 sampai 80. Kemudian proses yang di pub, data yang di pub itu 80. Isi stack setelah di pub 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Karena 80-nya sudah diproses pub. Jika diibaratkan pada kehidupan sehari-hari, implementasi stack LIFO ini atau last in first out seperti saat kita mencuci piring. Kemudian untuk analisis kompleksitas waktu, meletakkan sebuah data baru pada bagian paling atas stack tanpa harus melihat isi datanya. Kemudian saya akan lanjutkan untuk pengerjaan nomor 2. Kita lihat lagi soalnya. Untuk nomor 2, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO atau first in first out menggunakan minimal 8 data integer, tampilkan proses enqueue dan dequeue serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya.
Nah, ini untuk hasil dari input pada soal nomor 2, implementasi QI FIFO atau first in first out. Seperti ini, NQ-nya 10, maka isi Q-nya 10, NQ-Q-nya 20, isi Q-nya 10, 20, dan seterusnya sampai isi Q-nya lengkap 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, sampai 80. Isi Q sebelum the Q ada 8 elemen. Proses the Q, data yang di the Q yaitu 10, isi Q setelah the Q 10-nya hilang karena sudah di the Q. Kemudian, implementasi QI FIFO atau first in first out, di mana data yang masuk terlebih dahulu akan keluar lebih dulu. Mungkin bisa diibaratkan saat kita mengantri di kasir, orang yang pertama orang yang paling depan mengantri, maka beliau adalah orang yang pertama keluar atau dilayani. Untuk analisis kompleksitas waktu pada NQ dan DQ, untuk implementasi Q memiliki waktu konstan atau tetap. Mau datanya sedikit, mau datanya banyak, proses pada implementasi Q FIFO ini akan cepat. Gitu. Kemudian saya lanjutkan untuk pengerjaan pada soal nomor 3. Kita baca dulu. Buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Baik, ini adalah output dari input pada implementasi quicksort. Quicksort adalah metode pengurutan data yang bekerja dengan cara memilih satu data sebagai perbandingan yang disebut dengan pivot. Nah, nanti data tersebut akan dibagi dua, yaitu data yang lebih kecil daripada pivot akan disimpan di sebelah kiri, sedangkan data yang lebih besar daripada pivot akan ada di sebelah kanan. Seperti ini. Pada implementasi quicksort, data sebelum diurutkan ialah 12, 98, 27, 54, 46, 62, 63, 19, dan 43. Data yang sudah diurutkan 12, 19, 27, 43, 46, 54, 63, dan 98.
Untuk analisis kompleksitas waktu pada quicksort nomor 3 ini memiliki kompleksitas rata-rata karena data dibagi menjadi beberapa bagian lalu diurutkan. Nah, pada kondisi terburuk bisa terjadi semakin banyak data, semakin lama prosesnya karena adanya ketidakseimbangan data. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengerjaan. Terima kasih. Semoga bisa memenuhi kriteria penilaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.